Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 49. Mereka belum selesai membicarakan rencana ketika orang pertama datang. Seorang pria muda, mungkin 25 tahun, dengan pakaian emas pucat dan pedang ramping di punggung, berdiri di depan penginapan dan bertanya kepada siapapun yang mau menjawab di mana ia bisa menemukan Li Wuchen. Pemilik penginapan hanya menunjuk ke dalam tanpa kata-kata. Pria muda itu masuk. Matanya menemukan Wuchen dengan cara yang menunjukkan ia sudah tahu penampilan yang harus dicari. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang percaya diri namun tidak agresif. Li Wuchen. Ya, ia memberi hormat khas perguruan teratai emas, kedua tangan di depan dada, sedikit membungkuk. Aku Jiang Mingxi, murid tingkat 3 perguruan teratai emas. Aku datang untuk meminta klarifikasi tentang apa yang kabarnya terjadi di wilayah ini dan di lembah tulang naga. Klarifikasi atau konfirmasi? Tanya Wuchen. Jiang Mingxi tidak berkedip. Klarifikasi. Perguruan kami tidak mengambil posisi berdasarkan kabar yang belum dikonfirmasi. Perguruanmu terdengar lebih hati-hati dari yang kubayangkan, kata Wuchen. Duduk. Apa yang ingin kau ketahui? Tanya Wuchen setelah Jiang Mingxi duduk. Apakah benar kau telah mengakses dan mempelajari pengetahuan di lembah tulang naga yang dianggap berbahaya? Aku mempelajari ukiran yang ada di sana. Apakah itu berbahaya tergantung pada siapa yang mendefinisikan berbahaya dan untuk kepentingan apa. Pengetahuan yang bisa digunakan untuk mengganggu keseimbangan dunia persilatan. Pengetahuan tentang cara mengembangkan tubuh manusia ke potensinya yang lebih penuh. Wuchen menatapnya langsung. Apakah itu berbahaya atau tidak? Pertanyaan yang lebih penting adalah berbahaya untuk siapa? Jiang Mingxi diam sebentar. Di matanya ada sesuatu yang berputar, seseorang yang sedang menghadapi argumen yang tidak ia siapkan responnya. Perguruanku percaya bahwa kestabilan dalam dunia persilatan bergantung pada sistem yang sudah ada. Dan sistem itu bergantung pada asumsi bahwa nuraga adalah satu-satunya jalur valid. Bukan satu-satunya, tapi yang paling diuntungkan oleh sistem yang ada, kata Wuchen pelan. Ada bedanya dengan yang paling valid secara objektif. Keheningan. Bai Yunfei di sudut mengangkat cangkirnya dengan cara yang menyembunyikan ekspresi wajahnya dengan tidak terlalu efektif. Jiang Mingxi mengambil napas. Aku perlu melaporkan percakapan ini ke senior perguruanku. Tentu, dan kalau mereka ingin datang langsung, aku di sini. Pria muda itu memberi hormat, berdiri, dan pergi. Langkahnya sedikit kurang teratur dari waktu ia masuk. Bai Yunfei meletakkan cangkirnya. Bocah, cara kau berbicara sudah berkembang jauh dari 2 minggu lalu. Aku belajar dari orang yang bahasanya selalu punya lapisan. Terima kasih, tapi lapisan terlalu banyak juga tidak baik. Kau melakukannya dengan cukup tepat tadi. Orang kedua datang tidak lama setelah yang pertama pergi, namun cara datangnya sangat berbeda. Ia mendorong pintu yang sebenarnya sudah terbuka, berjalan dengan langkah yang berat dan sengaja terdengar, dan langsung menatap Wuchen dari ambang pintu. Berbadan besar, bukan kekar yang dibentuk, lebih seperti kekar yang terjadi karena bertahun-tahun melakukan hal-hal yang memerlukan tubuh besar. Lambang klan harimau hitam, di pinggangnya ada golok besar yang tidak disarungkan. Li Wuchen, bukan sapaan. Lebih seperti konfirmasi identitas. Ya, jawab Wuchen dengan nada yang sama datar. Aku Rong Jiabao dari klan Harimau Hitam.
Aku kemari karena perlu melihat sendiri apakah kabar yang beredar benar atau tidak. Cara terbaik untuk mengkonfirmasi kabar memang melihat langsung. Apa yang ingin kau lihat? Kemampuanmu. Klan kami tidak percaya kata-kata. Kami percaya yang bisa dilihat. Pendekatan yang jujur, kata Wu Chen. Tapi ini bukan tempat yang tepat untuk demonstrasi. Ada pemilik penginapan yang sudah cukup banyak berurusan dengan kerusakan akibat urusan kami. Rong Jiabao mendengus. Kalau kau tidak berani, katakan saja. Aku tidak bilang tidak berani. Aku bilang bukan di sini. Wu Chen berdiri. Kalau kau ingin melihat, ikuti. Kita cari tempat yang lebih tepat. Rong Jiabao menatapnya beberapa saat. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Bagus. Aku suka orang yang langsung. Di meja, Lin Suer berbisik ke arah Bai Yunfei. Apakah kita harus mengikuti? Tentu, kata pria tua itu. Ini akan menarik. Bukan pertimbangan keamanannya yang kau prioritaskan. Keamanan bocah itu sudah tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Yang perlu dikhawatirkan adalah sekitarnya. Mereka pergi ke alun-alun kecil di dekat penginapan. Di sana, dalam hitungan menit, kerumunan sudah mulai terbentuk. Informasi bergerak cepat di kota yang penuh pendekar dari berbagai penjuru. Dan di tengah alun-alun itu, seorang pemuda tanpa senjata dan tanpa nuraga berdiri menghadapi pendekar dari klan yang tidak percaya kata-kata. Bersambung.